dia lagi. Nah, Mamang akan nge-review Xiaomi-nya Bujero. Iya, ini adalah Mitsubishi Pajero facelift. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mungkin Anda sudah tidak asing dengan SUV leather frame yang ini. Suatu mobil yang minimal dipunyai orang yang berduit. Suatu mobil yang bisa dijadikan contoh suksesnya MLM atau dijadikan nama anak. Luar biasa predikat mobil ini. Banyak yang bermimpi punya Mitsubishi Pajero Sport. Lalu apa keistimewaan mobil ini? Sasisnya saja masih pakai serupa dengan truk. Yes, leather frame. Fiturnya bisa dibilang sudah mulai ketinggalan dengan SUV lainnya. Apa cuma karena wibawanya yang bisa dibuat totot-totot strobo? Ya, itu hanya oknum saja. Lalu apa istimewanya? Nonton video ini sampai habis. Pajero Sport ternyata bukanlah Pajero yang sesungguhnya. Ada penambahan kata sport di belakang kata Pajero. Pajero yang sesungguhnya itu sudah berhenti produksi, sedangkan Pajero Sport masih berlanjut. Dan kastanya Pajero Sport ini seharusnya di bawah Pajero yang murni. Lalu kenapa ini berlanjut? Karena yang sport ini dinilai lebih value for money dari pemilihan mesin, fitur, perawatan yang murah, namun dengan capability off-road yang serupa dengan Pajero sesungguhnya. Sedikit sejarah mengenai Pajero Sport. Pajero Sport pertama kali muncul tahun 1996 dengan bentuk seperti ini. Apabila di belahan dunia lain dinamai dengan Mitsubishi Montero Sport. Sayangnya yang generasi pertama ini tidak masuk Indonesia secara resmi. Kemudian di tahun 2009 keluar generasi keduanya. Wah, ini booming sekali untuk menemani lawannya, yaitu Toyota Fortuner. Lalu generasi ketiganya muncul tahun 2016 dengan bentuk yang hampir serupa dengan yang ada di video ini. Serupa, tapi ternyata sudah mengalami beberapa kali facelift mengikuti perkembangan zaman, bersaing dengan SUV lainnya yang ada di Indonesia. Di video kali ini adalah Pajero Sport yang facelift terakhir. Apa saja kelebihannya? Reviewnya akan dilanjutkan oleh Mamang Used Car. Yes, Mamang kecerutan. Ayo silakan Mamang. Sampai kapan Pajero modelnya kayak gini lagi? Walaupun facelift ya misalnya nggak terlalu jauh berbeda lah dengan yang sebelumnya juga. Udah pernah melakukan facelift kan di 2019. Pokoknya udah pernah lah facelift. Nah, ini adalah facelift yang terakhir 2024 dengan bentuk seperti ini. Apa aja yang berubah? Sebetulnya Omobi udah first impression yang namanya Mitsubishi Pajero ini, makanya Mama nggak akan banyak ngomong mengenai eksterior, interior. Jadi video ini adalah lebih beratnya kepada rasa nyetirnya, apakah ada yang berbeda. Cuman ya Mama akan singgung dikit lah apa aja yang berubah. Grillnya baru, udah model-model kayak gini nih yang tadinya lurus, jadi ada kayak bentuk-bentukan yang enak untuk dipasangin strobo gitu ya. Yang Omobi itu sangat benci, Mamang juga benci kalau misalnya pakai plat sipil, nggak usah pakai strobo-stroboan. Ngapain coba? Terus lampunya juga baru, udah pakai yang proyektor. Terus di sini juga ada fog lamp udah di bawah sini. Terus bentuk bumpernya juga beda, rear garnish, under garnishnya juga sudah berbeda. That's it. Terus bentuk sampingnya juga nggak ada yang berbeda gitu ya, cuman beda di motif peleknya aja nih. Yang tadinya cuma lurus-lurus, sekarang udah kayak bentuk-bentuk kipas seperti itu. Ukuran peleknya juga tetap sama, udah model two-tone. Terus pinggir-pinggirnya dimensinya juga sedikit berbeda. Ini karena ada penambahan dimensi di bagian bumpernya yang semakin mancung. Iya. Ground clearance-nya tetap 218 mm, terus juga approach angle-nya 30 derajat. Belakangnya itu angle-nya 24,2 kalau nggak salah. Terus break over angle-nya 23 derajatan lah, kira-kira segitu. Nggak ada yang berbeda. Terus handle pintunya masih pakai chrome, ada roof rail. Udah nggak begitu berbeda jauh sih. Belakangnya juga seperti ini. Jadi lampunya tuh udah dipotong dulu yang pertama ya. Pajero tuh nangisnya sampai ke bawah. Sekarang udah dipotong. Terus juga dengan lampu yang sedikit baru lah, yang chrome tuh lebih di dalam gitu. Jadi merah semua kelihatannya. Ada topi belakang, back lamp, ada wiper, rear defogger, sensor-sensor belakang, ada kamera mundurnya, ada antena hiu. Gak ada yang berbeda. Paling yang berbeda apa? Yaitu
bentuk bumper bawahnya. Dan geter. Siapa yang bilang ada kick sensor? Ini kan versi Dakar, tapi 4x2. Kalau 4x4 dapat. Kalau ini, iya nggak dapat. Lihat, ini aja nggak ada yang namanya, apa namanya, buka otomatis tuh. Power tailgate-nya aja nggak ada kalau Dakar 4x2. Dan masih tetap laku, Mamang bingung gitu loh. Terus, bagasinya tergolong, ya lumayan lah, nggak gede-gede amat gitu. Tapi bisa lumayan untuk koper-koper yang sedang gitu ya. Kalau misalnya lagi digini nih, tuh berdiri posisinya gitu, jadi nggak tiduran, jadi ya nggak begitu. Tapi kalau lagi butuh bagasi gede, jangan cuma 5 orang, 2 step. Jadi ini ada tuas di sini, itu adalah untuk pantatnya, joknya. Terus di sini sekali lagi untuk ngelipat ke depan. Dah, nih, naik. Nah, 2 step. Oh ya, ini joknya masih dibungkus-bungkus kayak gini karena kita bukan minjem dari Mitsubishi-nya langsung. Kita dapat pinjaman unit dari Rengenet. Dan ini odometernya baru 216 km, yang artinya baru keluar dari dealer, itu langsung dipinjemin ke Motomobi. Yes, terima kasih Rengenet. Kalau misalkan lagi pengen ngerental mobil, mobilnya tuh ada Pajero, ada Grand Max, Blind Van juga ada di situ, macam-macam. Lihat aja Instagram di situ, bisa rental tuh situ ya. Situ aja udah DM. Nih buat masuknya one touch tumble, dia langsung ngelipet otomatis. Nah ini row 3-nya Mamang udah lupa lagi. Aduh. Nih ya, kalau pengen tahu kelegaannya, ini kursi depan yang row 2 ini nggak bisa dimaju mundurin, makanya terima apa adanya di belakang. Kalau misalnya row 2-nya pengen lebih nyaman lagi, memang seginilah kira-kira. Dan Mamang nggak dapat lagi itu. Satu jari pun nggak masuk. Terus headroom segini. Ini bisa nyender lagi dikit nih. Nah kan. Nah lebih rileksnya sedikit. Jadi perutnya tuh lumayan, yang udah mulai membuncit ini Mamang. Duduknya lumayan, cuman agak naik ke atas nih, agak jongkok. Nah ini mulai. Nah ini mah oke lah. Ada satu jari. Dan di belakang sini Mamang menemukan 2 cup holder di bagian kanan aja, di kirinya nggak ada. Ada colokan power socket 12 volt. Dah, untuk ngecas dah, nggak disediain USB yang langsung terpasang mandiri gitu. Ada OSHID bar, ada ventilasi AC 2, kiri kanan ada lampu. Dah, nggak dapat apa-apa lagi Mamang. Gampang lah. Ini joknya lumayan berat sedikit. Terus apa aja yang berbeda Mang? Sebetulnya joknya masih tetap kulit, cuman ini sepertinya bahannya agak berbeda dan kelihatan lebih luxe aja gitu. Terus yang Dakar 4x4 itu dapat warna burgundi, kalau ini warna hitam. Terus trim pintunya atasnya masih keras-keras kayak gini. Terus di pinggirnya ini ada yang empuk-empuk, ada jahitan asli. Dah, ada bottle holder, ada lampu juga, ada speaker. Duduknya gimana Mang? Ada yang berbeda nggak? Sami mawon sebetulnya. Cuman kalau bisa dikatakan ya, Mang bilang ya, posisi duduknya di Pajero itu lebih enak daripada di Fortuner. Sedikit banget perbedaannya, tapi lebih nyaman di Pajero. Cuman Pajero dia kayak lebih dekat ke atap gitu kelihatannya, jadi kelihatan lebih kayak sesek. Terus seberapa nyenderkah dia? Oh, nyender sekali. Wah, enak nih. Nah, ini enak nih, enak. Seberapa lega, Mang? Wow, 7 jari. Lumayan. Ada 5 jari. Oke lah. Terus, kita dapat apa aja, Mang? Dapat armrest, dapat cup holder di bagian tengah sebelah sini. Terus juga dapat headrest yang ada di tengah. Terus dapat 3 seat belt yang ada di sini buat 3 orang penumpang. Terus dapat saku-sakuan seperti ini. Dapat USB-A 2 buah. Dan juga untuk colokan rumah sebesar 150 watt. Iya, satu lagi. Ini di atas ada tombol double blower, ada 4 speed, sama lampu-lampuan. Dah, selesai. Oke, ini ada depan-depannya, atasnya masih tetap keras-kerasan, ada tweeter, ada speaker, ada power window yang auto down, auto up. Terus yang lain? Nggak dapat, cuma bagian driver aja. Ada central lock dan juga
Di sebelah sini ada tombol-tombol untuk electric mirror, retract, start stop engine, ada stability control, sonar, terus juga anti nabrak depan. Terus kursinya seperti ini, ada side supportnya gede-gede. Nah ini juga pengaturan kursinya lumayan, udah 8W, bukan 6W lagi. Jadi sandaran maju mundur, kursi maju mundur, ada height adjuster, sama tingkat ininya nih, bisa naik sendiri yang ke depannya begitu doang. Inklinasi. Mama pengen nunjukin juga kuncinya. Kayak gini. Ini suka dibungkus-bungkus ya sama Rangernet ya. Iya ada logo Mitsubishi. Jadi sama aja kalau kuncinya. Terus apa aja yang baru dari Pajero ini? Tidak ada. Ya namanya juga minor facelift gitu ya. Setirnya udah model 3 spoke seperti ini. Yang sebelumnya model-model color ya. Yang 4 spoke cuman modelnya tuh kayak color. Jadi bisa masukin di sini gitu. Kalau ini udah keren lah. Udah Android Auto, Apple CarPlay gitu ya. Terus juga udah keren head unitnya. Cuman sayangnya harus dicolok gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau waras kadang-kadang ada juga yang jelek pembacaannya gitu ya. Terus di bagian dashboard sebelah sini itu ada kayak ada warna-warna titanium kayak gini. Terus juga speedometernya masih tetap sama. Masih pakai gini. Ini yang baru nih, wireless charging. Rem tangan jari masih ada di sini, masih tetap sama. Yang beda apa, Mang? Di sini sekarang udah ada adaptive cruise. Yes, dah, itu aja. Yang lainnya masih tetap sama aja. Perlu Mamang jelasin nggak sih? Kayaknya sama aja gitu. Udah masih tetap laku juga nih mobil. Udah masih tonton aja first impressionnya Omobi. Sekarang Mamang pengen nyobain. Tapi sebelum Mamang pergi, kita bahas dulu mesinnya. Bentar aja, yuk bentar yuk. Oh iya, sama ini nih, sunroof. Kalau Dakar. Ini mesinnya, Mamang biarin aja. Jadi ini biarin aja Mamang nyalain mesinnya biar tahu suara mesinnya ya. Biar sedikit-sedikit berisik lah, biar ada seninya gitu. Nih mesinnya pakai mesin yang sebelumnya juga 4N15. Jadi yang sebelumnya itu kan 4B56 ya. Ada juga mesin seperti itu, cuman di bawahnya Dakar. Nah kalau ini 4N15, 181 PS, 430 Nm yang terbagi ke 4 roda. Ada yang 4 roda, yang ini kebetulan 4x2 aja. Sama aja. Kenapa sih nggak pakai Pajero yang baru gitu, dikasih adas-adasan? Ini kalau mobil ini disandingin sama Everest bisa die. Nah sekarang Mamang cobain Pajero facelift, apakah ada perbedaan gitu cara nyetirnya, terus posisi duduknya? Enggak sih, sama aja gitu sayangnya ya. Cuma enaknya ini ketambahan fitur yang namanya adaptive cruise. Nanti Mamang coba juga kalau di macet-macet apakah adaptive cruise-nya bekerja atau enggak juga Mamang nggak tahu, belum dicoba ya. Cuman ya kalau secara overall ya duduknya di Pajero itu lebih enak, lebih sporty gitu ya. Lebih meluk si kursi-kursinya, bentuk dashboardnya juga Mamang lebih sporty, lebih nggak bosenin lah kalau di dalam Pajero. Cuman rasa berkendaranya Mamang lebih suka di Fortuner gitu daripada Pajero. Ini preferensi pribadi aja. Udah dikasih pedal shift, udah dikasih Apple CarPlay, Android Auto yang wireless, yang masih dicolok gitu ya, udah cukup lah. Cuman dengan harganya sepertinya ini kayak kemahalan gitu, 700 tuh untuk tipe Dakar yang seperti ini 4x2. Itu udah terlalu wow. Makanya yang punya mobil beginian jadi kayak kesannya tuh kayak arogan gitu loh. Beli mobil 700 jutaan padahal dapatnya sebuah SUV leather frame, yang artinya kalau leather frame itu adalah mobil pekerja biasanya. Bukan bosnya, bukan. Bosnya itu ada lagi. Land Cruiser lah, Prado lah gitu ya. Cuman yang udah dapat mobil beginian aja itu arogan, apalagi ditambah strobo. Benci banget Mamang. Kok jadi curhat ya kali ini ya. Setirnya masih berat-beratnya masih sama gitu ya, bukan yang enteng gimana. Enggak, ini dikatain Mamang sih berat ini. Cuman kalau cewek aja masih bisa lah muterin. Ini soalnya diputar sama jari aja berat gitu. Iya, cuman ini adalah sebuah leather frame. Kedepannya gimana Mang? Masih ada yang masuk-masuk tuh, traffic noise-nya ada masuk, nggak terlalu kerap-kerap amat sih sebetulnya mobil ini. Terus suara mesinnya sayup-sayup terdengar, dieselnya masuk juga. Ya kedepannya biasa aja. Tuh kan, suara motor aja masuk. Tapi kenapa coba mobil ini membuat
seseorang itu menjadi arogan karena posisi kita tuh lebih tinggi, bisa ngelihat kemana-mana, bisa seruduk-seruduk. Ini kap mesinnya juga terlihat sama Mamang, jadi ya kesan itu jadi seperti arogan, padahal dalam hati sih nggak mau arogan juga, jadi terkesannya jadi arogan aja gitu. Dan tenaganya tuh emang mumpuni untuk apa, motong-motong gitu loh, gunting-gunting tuh enak gitu nih mobil. Remnya juga mumpuni juga. Nah sekarang suspensinya masih sama-sama aja, cuman ini kayaknya dari versi yang pertama yang old gitu ya, ini terasa lebih empuk, agak kaku ya. Iya kan? Kaku. Iya. Masih kerasa gitu. Cuman ya udah lebih empuk lah daripada Pajero old. Tuh, motor aja nggak berani motong gua. Coba. Pajero. Dia emang gak ada jalan lagi sih. Oh, udah. Mamang di jalan sempit-sempit seperti ini, Pajero memang agak tinggi ya. Terus kalau memang perlu penglihatan detail, bentar. Itu memang agak sulit kalau di Pajero karena memang leather frame-nya dan juga titik-titik blind spotnya lumayan besar gitu. Ini kayak angkot juga nih memang kayak gini nih. Emang kalau di jalan sempit gini gimana, Mang? Agak repot memang. Kalau memang yang baru nyetir mobil besar seperti ini, itu agak repot sih. Kalau misalnya habis nyetir Avanza, Xenia, terus pindah ke Pajero, terasa kayak yang gede banget mobilnya. Padahal nggak sebesar itu juga. Dah, Mamang pengen ngerasain rasanya nyetir Pajero di jalan tol. Dan Mamang udah lupa rasanya. Gimana rasanya kalau Pajero ini dikencang-kencangin. Asik, Mamang udah di tol. Ini walaupun leather frame ya, gejala-gejala mental mantulnya tuh udah mulai minimal sekali, udah mulai enak dan halus. Yes, ini terus Mamang kecepatan 90 aja, ini nggak begitu terasa. Jadi kayak kecepatannya tuh masih di 70 km per jam aja, terasa pelan. Mama harus sedikit teriak ini karena hujan. Jadi Mama harus sedikit kesini ngomongnya. Nggak gitu juga sih. Kita cobain cruise controlnya, udah adaptif juga. Sah. Oke, ngikutin yang depan. Yes. Sebetulnya yang udah punya fitur ini di Mitsubishi itu adalah Outlander PHEV, dan memang kenyamanan ngegas, ngeremnya sendiri itu udah halus di Outlander PHEV, dan mungkin diturunkan ke Pajero Sport ini. Ini ngerem dan akselerasinya, kalau misalnya mobil depannya ikut kenceng, ini akselerasinya nggak terlalu buk gitu, nggak ngagetin, halus, enak. Sayangnya nggak ada adasnya aja, nggak ada lane keeping assist, itu nggak ada, sayangnya itu. Dan sebetulnya rasa berkendaranya masih tetap sama aja. Yang terjadi di sini adalah minor facelift-nya dari Pajero Sport ya. Jadi buat siapakah Pajero Sport ini? Bagi orang yang punya duit 700 juta yang kelebihan segitu, ya ini oke lah mobilnya. Atau kalau enggak ya Fortuner juga ada gitu ya. Cuman kalau pengen lebih superior, sepertinya duit 700 juta itu sayang. Mending nambah dikit, itu ada yang namanya Ford Everest, yang adasnya udah ada, adaptive cruise controlnya udah ada, udah lengkap semua. Mending langsung ke situ aja. Kalau sini ya kalau 4x4 juga jadi mahal gitu kan, nggak begitu worth it sih. Pengen buang duit ya udah sini aja. Udah standar kenyamanan untuk berarogan ria. Overall mengenai Mitsubishi Pajero Sport yang facelift 2024, cocok untuk Anda pencinta SUV leather frame yang suka dengan karakter mobil SUV yang gagah. Mesin yang digunakan sudah terbukti handal dan tenaganya besar di kelasnya. Untuk yang versi facelift ini, secara eksterior tidak banyak perubahannya, namun di bagian interiornya tergolong banyak yang berubah. Dari warna dan kualitas interiornya semakin membaik. Pajero Sport juga masih berkarakter SUV sejati dengan adanya sistem part-time 4-wheel drive. Tidak seperti SUV lainnya di rentang harga yang sudah memakai all-wheel drive. Kemudian jaringan dealernya pun masih banyak sehingga untuk merawatnya dan spare partnya masih terjamin. Mengenai harganya,
Untuk yang termurah, Anda bisa beli tipe Exit dengan transmisi manual yang berharga Rp571.100.000. Dan yang termahal di tipe 4x4 Dakar Ultimate dengan harga Rp767.200.000. Atau Anda bisa browsing internet untuk lebih detailnya. Bagaimana mengenai Pajero Sport Facelift ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.